Udah, Al. Oh, dimatiin. Udah, Al, sip. Kita dimatiin. Halo. Hah? Nanti nunggu itu dulu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada bapak-bapak, ibu-ibu, audiens pada webinar pada malam hari ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang insya Allah memberikan kita nikmat sampai kita bisa berkumpul bergabung dalam acara webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sampai pada saat ini. Baiklah, langsung saja. Saya di sini sebagai moderator ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Yang insya Allah judul webinar pada malam hari ini itu yang berkaitan tentang transformasi kesehatan dengan judul sembuh dari diabetes tanpa obat dan suntik insulin dengan MHLS. Dan insya Allah akan disampaikan atau akan dijelaskan secara mendetail dan tajam oleh Ustadz Inayatullah MPD, selaku Direktur Klinik Desa atau founder MHLS. Baiklah, tanpa berlama-lama, bisa kita akan langsung dengarkan saja, kita simak bersama, kita pahami dan mohon untuk fokus teman bapak-bapak ibu-ibu ya pada malam hari ini karena insya Allah materi pada malam hari ini tuh sangat penting dan sangat relevan sekali dengan kondisi uh, pada saat ini dan insya Allah akan bermanfaat pada apa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu atau untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai. Untuk Ustadz Inayatullah, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yaitu Kang Taal pada kesempatan kali memoderatari acara webinar. eh, Kepada juga Profesor Safuri yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini pada acara webinar merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu di online. Selanjutnya juga kami juga berterima kasih kepada para pembicara yang pada kesempatan para pembicara untuk testimoni Pak Bang Bang alhamdulillah sudah hadir, juga teman-teman, rekan-rekan semua yang bisa pada kesempatan kali ini bisa join pada acara seminar webinar untuk transformasi kesehatan. Mudah-mudahan nanti juga Pak Tasno bisa ikut join, mudah-mudahan bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih pada malam hari ini untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan webinar transformasi kesehatan malam hari ini. Baik, eh, saya langsung saja pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas pada materi webinar kali ini yaitu tentang sembuh dari diabetes tanpa obat dan suntik insulin dengan MHLS, yaitu pola hidup sesuai fitrah, sunnah, dan sains. Diabetes merupakan ancaman serius menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Tahun 2021 Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara yang jumlah diabetes terbanyak. Pada tahun 2024 terdapat 20,4 juta penderita diabetes dari sekitar 185 juta penduduk dewasa, prevalensi sekitar 11,3%. Kalau ini tidak kita mampu kendalikan, diprediksi sekitar angka 28,6 juta pada tahun 2045. Jelas ini mengancam masa depan Indonesia emas tahun 2045, nanti bukan jadi Indonesia emas, bisa jadi Indonesia cemas. Nah, menurut Federasi Diabetes bahwa pembunuh diam-diam dan sebagian besar disebabkan oleh faktor pola hidup. Ada miskonsepsi, yaitu ada semacam mitos. Pertama, bahwa diabetes itu disebabkan karena penyakit genetik. Artinya mau tidak mau kita harus menerima, taken for granted. Diabetes pasti kita akan alami ketika orang tua, ibu bapak kita, kakek nenek kita terjangkiti oleh penyakit diabetes. Yang kedua, menyerang orang tua. Jadi hanya orang tua yang akan mendapatkan penyakit diabetes. Yang ketiga, diabetes tidak bisa sembuh. Faktanya, genetik itu bukan penyebab utama diabetes tipe 2, tapi habit yang diturunkan. Ketika polanya diturunkan kepada anaknya, maka otomatis kita pasti tinggal nunggu waktu akan terjadi diabetes. Bukan karena orang tua kita, tapi karena pola hidup kita. Yang kedua, kini diabetes tipe 2 ternyata tidak hanya menyerang orang-orang tua, tapi menyerang anak muda, remaja, bahkan juga anak-anak. Karena disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Betul, tidak bisa disembuhkan kalau menggunakan tata laksana medis konvensional yang berbasis farmasi. Tidak betul, karena bisa dicegah, dikendalikan, bahkan disembuhkan dengan perubahan pola hidup. Diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit dan bersifat progresif. Komplikasi medis dari diabetes, pertama, kalau dia nyerang otak, maka kita akan stroke. Kalau menyerang organ jantung, terkena serangan jantung. Kalau mengenai mata, maka akan terkena namanya retinopati. Kalau terkena kaki, saraf kita akan neuropati. Kalau kena ginjal, maka kita akan kena nefrologi atau gagal ginjal. Dan kita juga akan mengalami namanya disfungsi seksual atau juga gangguan pencernaan atau juga kulit. Dampak sosial, psikologis, dan kematian. Ketika kita memiliki penyakit diabetes, tentu beban biaya sangat tinggi, baik buat obat, dokter, atau juga rawat inap. Kalau kita memiliki penyakit diabetes, maka akan hilang produktivitas, tidak bisa bekerja. Bahkan kalaupun sedang bekerja, akan pensiun dini. Orang yang kena diabetes rentan stres dan depresi, sehingga akhirnya menurunkan kualitas hidup. Juga akan mengalami namanya resiko kematian dini. Kalau komplikasi tidak terkendali, otomatis kematian tinggal menunggu waktu. Diabetes tipe 2 sebenarnya adalah akarnya resistensi insulin. Jadi insulin itu sudah tidak sensitif lagi.
Pankreas itu memproduksi insulin agar menjaga kadar gula darah itu menjadi normal. Nah, seperti di gambar ini angkanya normal gula darahnya, tetapi dia sudah mengalami resistensi insulin. Selama ini yang dicek hanya gula darah, tapi tidak pernah dicek insulinnya. Kadar insulinnya berapa, apakah sudah mengalami resistensi insulin atau tidak. Kalau yang sudah diabetes tipe 2, itu pasti satu sisi insulinnya tinggi, sudah resisten, dan gula darahnya tinggi. Berarti insulin sudah tidak mampu lagi menormalkan kadar gula darah di pembuluh darah kita. Jadi masalah utamanya itu bukan sekedar berkaitan dengan kadar gula darah tinggi, tapi justru kadar insulin tinggi yang secara kronis terjadi di tubuh kita, artinya terus-menerus. Nah, harusnya bagaimana caranya agar insulin kita itu menjadi sensitif, diterima oleh sel tubuh kita. Nah, ada beberapa pertanyaan ketika kita bertemu, biasanya kenapa sih orang kurus tapi tetap kena diabetes? Nah, inilah sebabnya, jawabannya. Karena orang diabetes itu ada yang kurus, ada yang normal, ada juga yang obesitas berat badannya. Jadi ada teori namanya personal fat threshold. Jadi kita punya ambang batas nampung lemak. Berapa sih toleransi kita untuk menampung lemak di dalam tubuh kita? Ketika tubuh kita melewati ambang batas itu, gudang lemaknya sudah penuh, maka tubuh kita memiliki resiko tinggi mengalami namanya diabetes tipe 2. Nah, yang kurus itu TOFI, thin on side, fat inside. Jadi kurus di luar, tapi tinggi lemak di dalam. Kira-kira begitu. Jadi kurus di luar, gemuk di dalam. Visceral fatnya, subkutan fatnya, atau retroperitoneal fatnya. Sehingga tubuh kita sudah tidak mampu lagi menampung lemak. Gula darah itu akan diamankan oleh tubuh kita jadi lemak oleh insulin. Ketika posisi gudang lemak di tubuh kitanya masih mampu menampung, maka kita akan selamat dari diabetes. Tetapi kalau sudah full, penuh, over, ya pasti tinggal menunggu waktu, tubuh kita akan mengalami diabetes mellitus tipe 2. Nah, kita ingin coba menerangkan, ada namanya, kita buat namanya pohon roadmap. Pohon roadmap, yaitu meta root cause menuju kematian prematur. Ada mismatch antara fitrah biologis, insting hedonis, dan lingkungan modern. Nah, kita melihat lingkungan kita sudah mismatch, lingkungan hidup kita. Lalu apa sih akar persoalannya? Jadi akar persoalannya, root cause-nya adalah pola hidup modern. Apa saja itu? Karena setiap hari kita mengalami akumulasi toksin, makan berlebihan, kurang gerak, stres kronis, malnutrisi, kurang tidur. Nah, kalau ini terakumulasi terus-menerus, maka tubuh kita akan memberikan sinyal pada tubuh kita. Namanya tubuh akan mengalami problem, yaitu sindrom metabolik dan resistensi insulin. Penandanya apa? Satu, obesitas sentral. Obesitas sentral berarti lingkar perut kita kalau laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80. Yang kedua adalah hipertensi. Tensi kita sudah di atas 140 ke atas per 90 ke atas. Sistoliknya 140, diastolnya di atas 90. Yang ketiga ada namanya hiperglikemia. Gula darahnya kita tinggi. Gula darah puasa di atas 100, HbA1c di atas 5,7% atau 6,5 kalau itu. Tapi yang sehat di bawah 57. Jadi ketika gula darahnya sudah di atas 5,7 berarti tubuh kita sudah hiperglikemia. Yang selanjutnya itu hipertrigliseridemia. Jadi trigliserida di atas 150. Dan kita juga hipo HDL kolesterol. Jadi kolesterol kita rendah. Kalau laki-laki tidak boleh di bawah 40, kalau perempuan tidak boleh di bawah 50. Kalau ini terus terjadi di tubuh kita, maka tubuh kita akan mengeluarkan simptom, akan mengeluarkan gejala, yaitu inflamasi kronis tingkat rendah dan disfungsi mitokondria. Apa itu gejala-gejalanya? Tubuh kita sudah mengalami kelelahan kronis, kabut otak atau brain fog,
nyeri otot dan sendi, dispepsia, imunitas kita menurun. Dispepsia itu gangguan pencernaan. Imunitas kita menurun, mood swing, dan depresi tingkat ringan, insomnia, migrain, dan sakit kepala kronis. Ini adalah simptomnya, gejalanya. Sudah ada timbul di tubuh kita. Kalau sudah ada, berarti kita sudah mengalami inflamasi kronis dan disfungsi mitokondria. Kalau ini dibiarkan jangka panjang, maka tubuh kita akan mengalami disease, penyakit-penyakit kronis degeneratif. Mulai dari kita mudah kena infeksi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, autoimun, PCOS. Dan kalau ini dibiarkan, maka otomatis kita akan mengalami namanya kematian prematur. Kira-kira itu yang kita bisa gambarkan dari sebuah pohon. Dari mulai akarnya sampai juga kematian prematur. Kematian prematur menurut WHO itu apabila kita usianya di bawah 70 tahun. Karena secara genetik tubuh kita itu bisa potensi sampai 120 sampai 150 tahun. Bahkan kalau di daerah Blue Zones itu di Okinawa, Jepang, itu banyak usianya di atas 110 tahun, sentenarian. Bahkan sampai di atas 110 tahun, super sentenarian. Nah, kita ada namanya program MLS itu sebagai sebuah peta. Outcome-nya yaitu salam, sehat, langsing, awet muda. Salam di sini berarti kita penuh ketenangan, penuh kedamaian, karena kita tidak penuh kekhawatiran. Nah, kita ingin coba menerangkan bahwa hari ini, today, dengan kita sebagai manusia, itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. Berbagai ibaratnya zaman yang sudah kita lalui sebagai manusia. Nah, kita akan membagi periode-periodenya. Satu era pemburu dan pengumpul. Nah, kita wakili ini adalah Nabi Adam. Sekitar 12.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu. Era pemburu pengumpul sebelum era pertanian atau agriculture. Nah, ini match pola hidupnya sesuai fitrah. Jadi Nabi Adam di era pemburu pengumpul pola hidupnya match. Bahkan kalau kita baca hadis, ada suatu riwayat sampai umurnya 1.000 tahun. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Nuh 950 tahun. Jadi usianya sangat panjang sekali. Nah, era pertanian dan perdagangan ini kita wakili representasi Nabi Muhammad SAW. Ini match antara fitrah dan sunnahnya. Jadi match. Kalau Nabi Adam match sesuai fitrahnya, kalau Nabi Muhammad fitrah dan sunnah. Nah, kalau era industri dan digital, bagaimana supaya match? Yaitu kita namanya ada MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Yaitu match antara fitrah, sunnah, dan science. Nah, MHLS itu terinspirasi dari Durus Lifestyle, yaitu Nabi Adam dan Nabi Muhammad, dikontekstualisasi dengan tantangan era modern, dan diadaptasi secara ilmiah berbasis sains. Nah, maka muncullah yang namanya MHLS atau Muslim Healthy Lifestyle. Nah, bagaimana tadi inspirasi kontekstualisasi adaptasi ke era modern? Maka kita dari Durus Lifestyle kita merumuskan pada 6 pilar, yaitu 6 pilar MHLS. Kita beristihad sebagai bagian dari rukun. Nah, kalau yang sudah ada, para ulama merumuskan ada rukun iman, rukun Islam. Nah, kita merumuskan rukun pola hidup sehat. Kenapa? Tantangan di era modern sekarang itu kan penyakit-penyakit kronis degeneratif begitu besar jadi sebuah epidemi. Maka perlu istihad bagaimana merumuskan rukun pola hidup sehat. Yang pertama yaitu disiplin detoksifikasi. Itu jawaban dari root cause akar persoalan akumulasi toksin.
melalui metode al-fasdu dan coffee enema. Yang kedua itu akar persoalannya adalah makan berlebihan. Maka jawabannya adalah rutin berpuasa. Baik menggunakan metode intermittent fasting (IF) atau water fasting (WF) atau dry fasting (DF). Yang ketiga yaitu akar persoalan penyakit degeneratif itu berkaitan dengan kurang gerak, maka jawabannya adalah aktif bergerak dan berolahraga, yaitu sinar matahari, banyak langkah, dan latihan angkat beban. Nah, yang keempat itu stres kronis. Nah, jawabannya manajemen stres. Baik secara intrapersonal antara diri kita yaitu mewujudkan atau melakukan sabar, syukur sederhana. Yang kedua interpersonal kita dengan orang lain yaitu cinta, memberi, memaafkan, dan hubungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berserah diri. Maka insya Allah stresnya ketika diminit menjadi positif, jadi eustress, tidak terjadi distress, stres yang negatif. Yang keempat itu halalan toiban. Jadi karena malnutrisi, tubuhnya tidak dimasuki makanan atau asupan yang dibutuhkan tubuh. Maka perlu makannya halalan toiban. Halalan itu adalah dua dimensi. Halal artinya makanannya tidak ada atau tidak bertentangan atau tidak diharamkan secara syariat. Yang kedua cara perolehannya yaitu betul-betul diperoleh dari hal yang halal. Artinya tidak hasil mencuri, tidak hasil ngerampok, tidak hasil juga menipu dan sebagainya. Nah, toyiban itu baik buat tubuh kita, dibutuhkan tubuh makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau halalan itu agama punya otoritas, toyiban itu butuh sains sebagai otoritasnya untuk menentukan itu baik atau tidak. Nah, di sini adalah asupan yang dibutuhkan tubuh kita, yaitu oksigen, air, garam, dan protein hewani. Karena protein hewani itu adalah nutrisi esensial, baik makro atau mikronya. Kalau makronya yaitu protein, 9 asam amino, lemaknya omega 3, omega 6. Dan mikronutrisinya vitamin dan mineral itu lengkap ada di protein hewani. Maka itu yang dibutuhkan tubuh kita, harus masuk ke tubuh kita. Dan yang keenam adalah tidur berkualitas, tidur di bawah pukul 10 malam. Karena rata-rata orang sekarang mengalami kurang tidur, maka tidurnya harus di bawah pukul 10 malam, miring kanan dan minimal 7 jam supaya terjadi recovery di tubuh kita, terjadi healing di tubuh kita, terjadi repair di tubuh kita, terjadi relaksasi di tubuh kita ketika tidur kita bagus. Nah, di era sekarang endemik itu rata-rata orang modern susah tidur, bahkan sudah mulai banyak gangguan tidur. Bahkan lebih parah terjadi insomnia. Jadi gangguan tidur yang luar biasa. Itu adalah 6 pilar MLS sebagai rukun pola hidup sehat. Kalau ingin tubuh kita menjadi sehat. Nah, jadi ada hadis bahwa di hadis di atas tentang berkaitan yang jadi likulidain dawaun itu apabila setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, kalau persoalannya jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Jadi kata kunci yang kita bold itu jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Jadi izin Allah itu akan datang, akan hadir ketika cocok antara penyakit dan obatnya. Nah, kita back to nature, back to fitrah. Bagian penyembuhan sesuai dengan alaminya dan bagian sesuai fitrah. Nah, kita punya hipotesis namanya tombol penyembuhan. Tombol penyembuhan. Nah, tombol penyembuhan itu integrasi antara krono, ortomolekular, metabolisme. Krono itu adalah bagaimana pola hidup 24 jam kita itu sesuai dengan 6 pilar MLS. Ortomolekuler itu adalah sesuai dengan protokol MLS berapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dimasukkan. Nanti ada protokol MLS-nya. Dan juga yang ketiga yaitu metabolisme, ketosis terapeutik.
Jadi selama ini kenapa kita sakit? Karena kita menggunakan metabolisme glukosa seumur hidup. Kita tidak menggunakan ketosis terapeutik sebagai metabolisme penyembuhan di tubuh kita. Dan selanjutnya ini dipantau dengan GKI, yaitu Glucose Ketone Index, dan diverifikasi dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi yang kita pahami bahwa Allah sudah menginstal tombol penyembuhan di tubuh kita. Persoalannya dinyalakan atau tidak. Kalau kita nyalakan tombol penyembuhan itu dengan mengintegrasikan antara krono ortomolar metabolisme. Kita nanti buktikan dipantau dengan GKI serta diverifikasi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, ada namanya Glucose Ketone Index (GKI). Ini sebagai kompas biologis menuju penyembuhan alami. Kita pantau, kita pahami, dan kita kendalikan. Rumusnya adalah glukos terbaca miligram per desiliter bagi 18 dan keton terbaca milimol. Nah, kita lihat interpretasi hasil GKI. Kalau dia tidak dalam keadaan ketosis itu di atas 9 GKI-nya. Hanya menjalani kehidupan normal modern dengan diet karbohidrat tinggi. Kalau antara 6 sampai 9 itu ketosis tingkat rendah untuk penurunan berat badan atau pemeliharaan kesehatan. Kalau angkanya 3 sampai 6 itu adalah ketosis tingkat sedang bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2 dan obesitas, resistensi insulin, gangguan metabolik atau endokrin. Kalau GKI-nya 1 sampai 3 itu adalah ketosis tingkat terapeutik yang tinggi. Ini bagi mereka menggunakan ketosis terapeutik itu untuk pengobatan seperti kanker, epilepsi, Alzheimer, Parkinson, cedera otak traumatis, autoimun, dan penyakit inflamasi kronis. Kalau GKI-nya di bawah 1 itu ketosis tingkat terapeutik tertinggi. Ini sangat sulit dicapai tanpa pengawasan dokter atau profesional kesehatan. Jadi kita ingin dinyalakan tombol penyembuhan tubuh kita itu bisa diketahui pada level apa kita penyembuhannya. Kalau kita seperti ibaratnya ini adalah penyakitnya, ini adalah obatnya. Jadi kita mendekonstruksi masalah penyembuhan atau pengobatan yang selama ini bergantung dari luar. Nah, tubuh kita yang menyembuhkan dan syaratnya menyalakan tombol penyembuhan. Oke, ada 5 syarat sukses program MLS yang harus kita miliki. Yang pertama adalah memiliki keyakinan, niat, dan alasan kuat untuk sembuh dan sehat. Jadi ada keyakinan dulu, ada niat dulu, dan alasan kuat untuk sembuh dan sehatnya. Maka program MLS itu akan sukses. Yang kedua yaitu memiliki pikiran yang terbuka, open-minded, dan berkembang, growth mindset. Yang ketiga yaitu memiliki amunisi yang lengkap yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Taat protokol, ikuti fase-fasenya mulai dari fase pengobatan, penyembuhan, dan pemberian kesehatan. Dan kita menikmati prosesnya. Jangan sampai kita banyak keluh kesah ibaratnya. Banyak kurang bersyukurnya. Maka kita nikmati prosesnya. Karena sakit juga by proses, sembuh juga by proses. Tidak simsalabim. Tubuh butuh waktu. Tetapi yang saya pahami ternyata tubuh itu lebih cepat menyembuhkan daripada merusaknya. Ini menariknya. Yang keempat, memenuhi angka GKI, Glucose Ketone Index yang dibutuhkan. Jadi nanti tinggal kita sakitnya apa, GKI berapa yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut di tubuh kita. Yang kelima yaitu disiplin dan konsisten menerapkan 6 pilar MLS yang kita sebutkan di awal tadi berkaitan dengan 6 pilar MLS sebagai rukun pola hidup sehat.
Nah, ini ada perbedaan pengobatan konvensional dan pengobatan holistik. Kalau pengobatan konvensional berorientasinya kepada penyakit, kalau holistik berorientasi kepada kesehatan. Kalau pengobatan konvensional berpusat pada dokter, kita berpusat pada pasien. Kalau konvensional berbasis farmasi, kalau kita berbasis pola hidup, nutrisi, dan metabolisme. Kalau pengobatan konvensional ketergantungan jangka panjang pada pengobatan, kalau ini pemulihan dan kemandirian kesehatan jangka panjang. Kalau konvensional pada akhirnya lebih mahal, kalau pengobatan holistik pada akhirnya lebih hemat. Kalau konvensional, pengobatan konvensional berusaha mengobati gejala penyakitnya aja, menekan gejalanya saja, tapi kalau kita yaitu berusaha menyelesaikan akar masalah penyakit. Kalau pengobatan konvensional yaitu khusus penyakit tertentu, hanya hipertensi, satu obat, ya satu buat penyakit, kira-kira gitu. Kalau kita merawat seluruh tubuh dalam pengobatan holistik. Yang selanjutnya adalah pengobatan konvensional, pasien diperlakukan sama. Nah, kalau pengobatan holistik, pendekatan disesuaikan dan kesatuan utuh. Jadi, dalam menyelesaikan penyakit-penyakit kronis degeneratif, holistik tepat untuk menyelesaikannya. Tetapi harus kita pahami bahwa pengobatan konvensional itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Yaitu apa? Yaitu berkaitan dua hal pengobatan konvensional. Satu, berkaitan kegawat daruratan. Kedua adalah diagnostik. Jadi dua hal ini saja kita tempatkannya. Tetapi kalau untuk rutinitas tidak bisa. Ya seperti diabetes tadi tidak bisa disembuhkan karena hanya menekan pada wilayah gejala. Pada wilayah simptom, tidak menyembuhkan karena tidak menyelesaikan pada level akar persoalan. Jadi kita harus menempatkan secara bijaksana pengobat konvensional itu pada level apa, pada wilayah apa. Nah, parameter sehat untuk profil gula darah dan insulin, yang pertama yaitu gula darah puasa kita di bawah angka 100 mg per desiliter. Yang kedua HB1C kita di bawah 5,7%. Yang ketiga insulin puasa kita di bawah 7 mikron per unit mililiter. Yang keempat itu HOMA IR di bawah 2. HOMA IR ini mengukur insulin resistennya. Kalau HOMA beta bicara melihat berapa fungsional dari sel beta penghasil insulinnya. Nah, sehat itu harus pakai ukurannya ini. Kalau kita sehat secara profil gula darah insulin, bukan pakai perasaan. Jadi nanti sembuh atau tidak ya kita lihat angka ini, sembuh atau tidak, sakit enggak kita diabetes atau tidak, atau insulinnya bermasalah enggak di tubuh kita. Itu ya. Jadi ini adalah parameter sehat profil gula darah dan insulin di tubuh kita. Kalau memenuhi ini ya sembuh, kalau enggak ya harus kita koreksi kembali apa pola hidup kita yang kita jalani sekarang ini. Bermasalah atau tidak. Nah, ini alat ukurnya. Nah, kita akan memberikan bukti penyembuhan nyata. Kalau dalam filsafat ilmu, Karl Popper itu falsifikasi. Satu bukti sudah cukup untuk menjatuhkan sebuah teori. Jadi kalau ada 1000 angsa berwarna putih, ada satu warna hitam, rontoklah teori bahwa angsa itu pasti berwarna putih. Nah, ini before. Ini angkanya HbA1c 14,2, rata-ratanya 361 dan gula darah puasa 104, insulin puasa 7,09, HOMA IR-nya di atas 2,3 dan HOMA beta-nya udah rusak sekitar angkanya 28. Nah, prosesnya ini adalah 12 kali pertemuan selama 3 bulan. Kita lihat datanya. Dari rata-rata ini ketemu angkanya 4,84. Ini cocok untuk pengobatan diabetes, obesitas, resistensi insulin, dan gangguan metabolisme atau endokrin. Nah, kita lihat after hasilnya. Nah, ketika lihat hasilnya 5,3%. Sementara tadi HbA1c di bawah 5,7 sembuh. Ini 5,1%. Gula rata-ratanya 105. Gula darah puasa 78. Terus juga insulin puasa 6,8, HOMA IR-nya di bawah 2, 1,3.
Homa betanya kenaikan di atas 70, 166. Jadi ternyata ketika diselesaikan, diabetes itu bisa disembuhkan. Asal memenuhi syarat, cocok antara penyakit dan obatnya. GKI-nya terpenuhi syaratnya. Maka otomatis kesembuhan itu menjadi sebuah keniscayaan. Nah, ini saya menggunakan metode MLS, musim multilafsat, terjadi body transformation ke sini. Jadi tubuh kita jadi be a bad host for disease. Jadi tuan rumah yang buruk buat penyakit. Dan ini beberapa contoh yang sudah mengikuti program. Ini saudara Fauji Albara yang BCO miliknya, foundernya. Ini Prof. Ilzam, sekarang Direktur Pasca Sarjana UIN SMHB Serang. Ini Pak Gembong, Pak Haji Gembong yang ketua fraksi fraksi PKS Provinsi Banten DPRD. Ini Pak Bambang yang akan memberikan testimoni. Ini Abuya Asep, ini Pak Dr. Mehmet, beliau pensiunan. Ini nanti juga akan memberikan testimoni Pak Tanho Taslim dan ini Pak Imat. Nah, ini Imat Nimatullah ini beliau adalah orang BSI ya. Saya waktu ikut program jadi kepala cabang BSI Serang. Kalau sekarang nggak salah di daerah Sumatera, di Palembang. Nah itu adalah contoh-contoh orang yang sudah mengikuti program MILS. Akan mendapatkan sertifikat, akan mendapatkan kaos. Nah ini before after. Ini Pak Hidayat. Ini dulu berat badannya luar biasa. Alhamdulillah setelah ikuti program selama 3 bulan ideal. Ini adalah Pak Iful Sefullah sama istrinya Bu Amel dan terjadi perbaikan luar biasa berat badannya, terjadi body transformation. Ini adalah Pak Bang Bang yang luar biasa besar, kayaknya di atas 100 kilo, manusia 1 kintal kayaknya. Sekarang alhamdulillah bagus setelah 3 bulan program. Ini adalah bukti bahwa mereka ini adalah para pejuang MHLS. Kita menjuluki para pejuang karena mau merebut kembali kesehatan dari tubuhnya yang tadinya lepas, kira-kira gitu. Dan akhirnya merdeka dari berbagai kesakitan. Nah, akhir yang pahit jika diabetes tipe 2 tidak disembuhkan. Yang pertama adalah tentunya penderitaan tiada akhir, sakit terus-menerus. Jadi tubuh kita akan menderita terus-menerus, tiada henti, sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, yang kita khawatirkan ketika sakit kita mengalami umur yang panjang dan sakit. Jadi kita akan menjadi beban, merepotkan buat terutama keluarga kita yang kita sayangi. Jadi janganlah kita menjadi beban buat keluarga kita. Bila perlu bagaimana kita bisa bersama keluarga kita sampai membersamai sampai mereka menikah, sampai mereka punya cucu, kira-kira gitu, punya anak gitu. Sehingga kita bisa membersamai mereka dengan baik dan tidak menjadi beban buat keluarga kita. Dan kita juga kalau kita meninggal dunia, bagaimana nasib keluarga yang kita tinggalkan. Tentunya ini juga ya tidak kita harapkan. Kita berharap bagaimana kita memperoleh namanya Barokahspan. Barokahspan itu artinya sehat, umur panjang, serta bermanfaat. Harapannya itu. Ada namanya istilah kita istilahkan namanya Barokahspan. Nah, penyakit diabetes tipe 2 itu akibat pola hidup, bukan takdir.
Jadi ada ikhtiar, ada campur tangan kita karena pola hidup tadi. Sehingga otomatis karena pola hidupnya, penyebabnya kita lakukan terus-menerus terakumulasi bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, akhirnya diabetes itu menjadi bahkan juga menjangkiti tubuh kita. Maka jangan salahkan takdir, tapi introspeksi. Karena yang kita pahami, tubuh kita itu adalah amanah dari Allah, pinjaman dari Allah, dan juga anugerah dari Allah. Namanya amanah, namanya pinjaman, ya kita harus pertanggungjawabkan. Kita ini kan sebagai khalifah fil ard atau juga sebagai Abdullah, sebagai kendaraan untuk melaksanakan perintah atau melaksanakan tujuan kita diciptakan di dunia. Maka kita harus menjaga amanah ini dengan baik, dirawat dan dijaga dengan baik. Sehingga tidak terjadi penyakit di tubuh kita. Kesembuhan dan kesehatan adalah by the science, bukan kebetulan. Harus disiapkan, harus direncanakan, harus juga didisiplinkan dengan baik lewat pola yang tepat, kira-kira gitu. Jadi by design, tidak ada namanya kebetulan. Jadi betul-betul kita benar-benar melakukan hal tersebut secara terencana. Jadi ada kisah, mungkin sebagai analogi, saya punya anak namanya Hansa, sudah wisuda dari perguruan tinggi, ditanya sama saya sebagai orang tua, "Nak, kamu ke depan seperti apa? Apakah kamu akan ibaratnya kerja, melamar pekerjaan atau bikin bisnis?" Nah, jawaban anak saya nggak mau bisnis, saya nggak mau melamar kerja, yang penting kaya. Nah, kira-kira begitu tuh. Jadi sesuatu yang tidak rasional. Atau ada sering bilang apapun ya yang penting sehat, makan apa yang penting sehat, tidak ada. Pasti harus ada by design, harus ada terencanakan, harus ada planning, harus ada segala sesuatunya betul-betul disadari agar kita menjadi sembuh dan sehat. Jadi bukan kebetulan, sekali lagi, by design, terencana dengan baik. Sembuh dari diabetes adalah pilihan. Tinggal mau atau tidak. Itu kata kuncinya. Jadi sembuh dari diabetes itu pilihan. Tinggal mau atau tidak. Pilihannya di mana? Di tangan kita. Mau atau tidak. Saya sudah buktikan secara data laboratorium bahwa bisa disembuhkan diabetes itu. Jadi tinggal di tangan kita semua. Apakah kita mau atau tidak untuk menjalani pola hidup MHLS ini, Muslim Healthy Lifestyle ini. Nah, terima kasih. Jangan tunda kesembuhan diabetes. Mari kita bergabung dengan komunitas MLS dari Survivalistik. Kita bisa bersama. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu. Nanti setelah ini kita akan banyak berdiskusi. Sebelumnya nanti ada testimoni dari Pak Bang dan Pak Tarus Aslim. Dan nanti setelah sesi tanya jawab, saya buka, silahkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu ditanyakan. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kang Tal. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh Ustadz Inayatullah. Sungguh full protein atau full daging gitu kalau bahasa Gen Z-nya. Karena memang materi pada malam hari ini sangat betul-betul mengupas tuntas bagaimana sih diabetes itu bisa diselesaikan atau diatasi. Tentunya bukan menggunakan obat atau intervensi lain bahkan sampai untuk suntik insulin. Ada cara lain dan itu lebih efektif dan lebih
tentunya lebih sehat yang bisa kita rasakan dan bisa bisa bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan. Dan tentunya ini bukan hanya sebatas wacana karena sebentar lagi setelah sesi ini akan ada beberapa testimoni atau orang yang sudah mengalami merasakan sensasinya bagaimana perasaan atau keadaan atau bahkan apa ya Ini Tony. seperti kisah survive-nya atau pengalamannya ketika menjalani program MHLS ini dan bahkan dari awal berat badannya sekian besarnya bahkan bisa sampai turun sekian sekian besarnya juga turunnya itu. Nah, akan kita dengarkan, akan kita eh, lihat bersama pemateri ataupun mohon maaf testimoni kita yang insya Allah akan kita dengarkan dan simak ya. Bisa kita ulas dan bisa kita sharing juga di sini sebelum nanti akan mulai sesi tanya jawab pada Ustadz Dinetolo selaku pemateri. Sebelum itu kita persilahkan dulu testimoni untuk sharing atau apa ya menceritakan lah kisah atau pengalamannya selama menjalankan program ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai dan sampai sekarang maintenance. Dipersilahkan yang pertama saya ucapkan sebelumnya terima kasih pada Bapak Bambang Setiantoro yang sudah hadir ya Pak. Ready Pak? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kata Ya, ketemu siap, lagi. siap. Tambora belum menghadap lagi nih ke Oh, Coach John. siap. Oh, Sabtu ini cuma bolak-baliknya kekok nih. Ya Hari-hari juga ada. dipersilahkan Pak Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuh. semuanya, Ibu sekalian. Saya diminta testimoni ini. Barusan saya buka-buka lagi ini arsip medical check up ya. Jadi ya alhamdulillah gitu di lembaga kita di sini di mohon izin ya menyampaikan saya nama lengkap Bambang Setiantoro. Saya aktivitas sehari-hari dan domisili di Nurul Fikri Boarding School Serang ya di Cinangka. Kalau ini saya mengajar di SMA di sini. Kemudian ya alhamdulillah di lembaga kami difasilitasi medical check up ya tahunan ini. Saya sampai buka-buka lagi nih mohon izin ini Kak Ina ya. Jadi awal kisah kita dulu. Dimulai ini mohon izin saya menyampaikan hasil medical check up saya di tahun 2020 Kak Ina ya. Ingat nggak di Januari itu awal tuh. Ada yang saya serahkan ke Kak Ina ya kalau nggak di tahun 2023 itu saya serahkan dulu hasil MCU saya. Ini biar ketahuan aja progresnya ya. Waktu itu memang saya eh, tidak apa ya, tidak care gitu terhadap badan saya, kondisi badan saya ya. Yang ya karena tidak di apa istilah bahasa sederhananya itu tidak dirasa-rasa gitu, hanya capek, pegel dan gemuk ya, hanya natural aja gitu. Mungkin sedang wayahna atau sedang memang waktunya gemuk gitu kan. Dulu itu kalau tidur itu sama seperti orang mau terjun ke jurang gitu. Dan tensinya sangat tinggi sekali saya waktu itu. Di atas 140, kadang sampai 160 ya. Itu sistoliknya, diastoliknya juga di atas 100-an lah, 110 itu. Ya, subhanallah gitu ya. Kemudian difasilitasi oleh lembaga, saya kebetulan megang ini data yang di tahun 2020. Itu waktu itu GDS atau glukosa darah sewaktu saya sampai di 349 mg per desiliter. Hampir mau 350 itu. Saya waktu itu karena ya sebenarnya sudah tahu itu sudah masuk berisiko, tapi saya cuek aja gitu. Ya mungkin ini lagi waktunya lagi naik kali mungkin karena kebanyakan minum sirup atau gimana. Hanya begitu saja gitu. Kemudian ini kolesterolnya juga tinggi sekali, nyampe 339. Padahal harusnya batas maksimum itu 200 mg per desiliter ya. Saya ya Masya Allah gitu, saat itu saya tidak
tidak peduli sekali dengan kondisi badan saya. Jadi ya hanya menjalani saja. Kemudian oleh dokter klinik di NFBS Serang itu dia udah keluar vonis gitu. Coba ditindaklanjuti ya, dengan pemeriksaan HbA1c, ingat nggak itu? Kak Ina, saya melaporkan juga ke Kak Ina itu. Nah, baru di situ saya agak agak istilahnya agak kaget gitu ketika tahu HbA1c saya itu sampai di angka 10,5. Ingat ya Kak Ina ya. Masya Allah gitu, 10,5. Kok pantesan kaki pada bengkak, pada kaku ini nggak sembuh-sembuh, kirain karena capek aja gitu. 10,5 itu kan kalau HbA1c itu profil gula darah kita selama 3 bulan terakhir ya. Deskripsi 3 bulan apa ukuran gula darah kita selama 3 bulan terakhir, dan baru dari situ saya baru agak ya udah mau tes apa lagi katanya untuk menunjukkan bahwa eh, ya kita sudah di apa namanya divonis diabetes mellitus. Nah, habis itu ya udah kalau mau izin ini saya melaporkan curhat aja ya, memang prosedur dokter ya wis langsung dikasih obat saja ya. Metformin 3 kali 1, kemudian glimepiride 1 kali 1 gitu. Dan ya karena vonisnya kayak gitu jadi dek gitu. Saya masih agak awam juga dengan penyakit ini walaupun ya dulu almarhumah ibu saya juga wafat di usia 48 tuh karena penyakit ini juga gitu. Dan komplikasinya ke jantung. Namun saya belum belum banyak membaca ya tentang penyakit ini sehingga ya sudah gitu. Waktu itu hanya ngikutin konvensional aja dan ya udahlah terima nasib gitu. Minum minum obat seumur hidup gitu. Dan ya udah ya sampai jadi keingetan dulu almarhumah ibu saya ya, sampai nyoba-nyoba obat-obat tradisional juga itu apa kayak alternatif gitu kayak misalnya eh apa waktu itu ya ada yang aneh-aneh lah gitu yang sampai ya mungkin karena tanda petik ya putus asanya gitu loh, jadi ya nyoba yang aneh-aneh gitu kan biasanya rumput ini rumput itu dicoba jadi satu gitu kan. Tadinya kan dari daun salam ternyata nggak turun-turun juga gitu. Tambah lagi daun kunyit, tapi istilah jadi nggak rasional gitu. Saya ya horor banget gitu setelah membaca gitu. Tapi eh, ya alhamdulillah gitu. Eh, saya bersyukurnya itu Allah memberikan petunjuk ya hidayah kepada kita gitu dipertemukan rekomendasi oleh teman saya juga dengan klinik DSA ini. Saya coba makan apa bersilaturahim dengan desa ini ya, Darus Sifah Holistik ini di Kaujon itu, kemudian ketemu Kak Inaya. Saya merasakan itu ya Masya Allah gitu, ketika pemeriksaan awal itu saya ingat banget tuh, itu saya diminta mengisi kuesioner ya Kak Inaya kalau nggak salah tuh, checklist centangnya itu kan, semua apa indikasi diperiksa utuh, jadi agak lebih komprehensif gitu, nggak hanya dari gula darah, mulai dari apa pola aktivitas dan pola makan kita juga ada kan di item-item pertanyaan kuesioner itu. Dan memang ya hasilnya sangat tidak baik gitu dari hasil kuesioner itu. Saya jawab dengan jujur itu kan banyak yang nggak benar gitu. Mulai dari pola tidur saya yang memang suka begadang gitu kan. Kadang-kadang kalau rapat dari Serang ya pulang sampai Cinangka itu, ya Masya Allah udah 2:30 gitu. Kalau udah seperti kan udah nggak bisa tidur lagi, kadang sampai 2:30 gitu. Kemudian juga dari pola aktivitasnya yang mager, saat itu malas gerak ya. Nah dari itu udah ketahuan ya pola sikap, kemudian dari pola makannya. Saya nggak membatasi makan malam saat itu, saya ingat banget itu. Kalau habis rapat dari Serang tuh sampai ada itu langgan mie tek-tek gitu yang di perapatan Pasar Lama itu. Jadi kalau makan itu ya 11:30 makan di situ karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Cinangka, nyupir sendiri kan nggak boleh ngantuk gitu. Alasannya begitu. Jadi parkir dulu. Dan kalau di Pasar Lama itu kan selain mie tek-tek itu ada banyak tuh nasi uduk rabek gitu kan, malam-malam tuh nikmat sekali itu. Kalau Hampura saya menyebut lokasi ini ya. Tapi memang faktanya begitu. Dulu ada saya ya aktif ikut wikul juga wisata kuliner gitu. Jadi tahu tempat-tempat makan yang enak di Serang itu. Dan makannya juga tadi nggak tahu waktu gitu. Sudah waktunya tidur ya masih makan terus. Itu tuh
saya berterima kasih itu kayaknya bagusnya di verbal dulu tadi dengan apa dengan kuesioner itu ya, dicek pola aktivitas dan pola makannya itu. Kemudian ya dengan tadinya vonis dari dokter, kemudian dikuatkan dengan HbA1c saya, kemudian dikuatkan lagi dengan hasil kuesioner yang dari DSA juga hasilnya ya sedang sebenarnya tidak baik-baik saja itu. Kemudian ya ujungnya udah makin kuat gitu fakta datanya memang ya saat itu ya benar gitu vonis diabetes mellitus tipe 2 itu baru yakin itu. Setelah itu ampuran nih Kak, ini saya cerita memori aja ya. Kak Inaya menawarkan eh, surat ya kalau nggak salah surat pernyataan gitu ya, perjanjian untuk ikut bisa program selama beliau make sure menjamin itu 3 bulan asal bisa. Kalau udah muncul, saya ingat banget itu katanya ada 3 itu komitmen, konsekuen dan konsisten. Nah, kalau ada komitmen, udah mulai ada passion, ada hasrat untuk bisa sembuh, sehat dan bugar gitu kan. Udah lepas obat lagi dan benar-benar sembuh, kuatkan itu dengan konsekuensi mengikuti program ini. Selanjutnya sampai ke bentuk habituasi atau gaya hidup baru secara konsisten gitu. Jadi memang ya penyembuhan holistik itu di situ gitu. Tidak berhenti pada resep-resep obat, tapi langsung sampai uh, muncul kembali ya. Saya nyebutnya muncul kembali karena memang pada dasarnya dulu juga kita ketika belum pada sakit itu memang bagus gitu apa lifestyle-nya apa makan juga masih hati-hati tidak tidak makan makanan fake food ya makan makanan palsu kita makan makanan real food semua gitu nah itu sehingga ya sudah setelah dikuatkan saya menandatangani perjanjian itu dengan Kak Inaya dan DSH gitu lalu mengikuti programnya gitu selama 3 bulan secara intensif gitu kan mulai dari dikenalkan yang tadinya ya eh, itu IF saya yang itu tuh intermittent fasting ya puasa tadinya sempat sempat ragu juga ini bisa apa enggak tapi tadi ya sudah sedemikian besar feeling perasaan untuk sembuhnya gitu ya jadi ya Bismillah gitu Alhamdulillah terbiasa gitu ya intermittent fasting jadi batas makan malam saya itu sampai jam 8 malam terus untuk makan lagi sampai jam 12 siang kemudian ya isinya itu hanya boleh minum non gula ya tidak gula kemudian kalau makannya ya pada saat jam 12 nanti itu apa low carbs ya rendah karbo gitu seperti itu dan ya subhanallah eh, alhamdulillah gitu hampir tidak percaya di 1 bulan pertama Kak Ina ya kalau nggak salah ya berat badan saya yang ketika masuk awal ke klinik itu sekira 105 sampai 107 kilogram yang seperti tampak pada foto itu karena menang saya kayak karena menang tinggi badan aja kayaknya saya tingginya 176 itu jadi masih kelihatan gagah walaupun gendut kayak gitu tapi ya subhanallah gitu 1 bulan setelah tanda tangan itu langsung 92 saya turun hampir berapa kilo itu yang tadinya mikirnya hampir nggak mungkin bisa turun itu yang dari fisik saja ya dari bobot tubuh ya dari berat badan kemudian dari gula darahnya yang tadinya kisarannya senantiasa di atas 300 ya yang paling rendah itu 210, 220. Awal-awal itu saya ikut program itu subhanallah gitu bisa langsung turun GDS itu di 104 ya. 104, 103 gitu saya ingat banget tuh. Itu GDS-nya subhanallah gitu gula darah sewaktunya. Dan ya badan memang terasa lebih enteng gitu. Tapi performance saat itu memang masih kelihatan agak pucat gitu karena tadinya dari gendut banget ke langsung kurus gitu ya. Baru setelah di bulan ketiga dan seterusnya itu diimbangi dengan aktivitas fisik, nah itu baru mulai kebentuk lagi masa ototnya gitu. Alhamdulillah terima kasih kayaknya ya dan saat itu sampai pernah bulan
saat itu benar-benar ringan sekali gitu, kayak seperti kapas gitu ya, ringan gitu badan itu. Emang gula darah segitu. Memang kalau secara medis normal udah sangat diwaspadai katanya gula darah sampai segitu tuh. Memang sih ya memang normalnya di kisaran 100 aja udah sangat bagus gitu. Tapi waktu itu pernah memang sangat sampai bisa rendah seperti itu. Karena memang eh, saat itu benar-benar maksimal gitu bisa mengikuti eh, Muslim healthy lifestyle ini gitu. Ya, dengan tadi menjalankan puasa, kemudian melakukan pola makan yang halal dan thayyiban ya. Ini rendah karbo, tidak gula gitu ya. Kemudian pola aktivitas yang bagus gitu ya. Istirahatnya cukup, olahraganya ada, subhanallah gitu. Dan itu dilakukan secara konsisten gitu. Dan terakhir kemarin ke dari sifat holistik, kisaran gula darah sewaktunya di 100-an ya kayaknya ya 103 ya. Terakhir itu saya belum ke sana lagi. Nanti insya Allah. Ya subhanallah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Kak Ustadz Inayah ini bersama staf ahlinya Kak Taal ini dan Teteh. Terima kasih gitu. Mohon doanya aja semoga bisa ya konsisten menjaga lifestyle ini. Ya alhamdulillah gitu. Saya sampai sekarang ya lepas obat dan performa fisik saya mohon izin melaporkan ya. Ya saya terasa sangat alhamdulillah gitu sangat efektif sekali. Sekarang itu sudah bisa rutin olahraga ya dan nggak jadi beban gitu olahraga itu. Sekarang itu putaran mini soccer tuh minimal 3-5 kali putaran gitu ya, lari. Dan bisa dilanjut dengan push up, sit up ya alhamdulillah gitu. Push up, sit up tuh minimal 20 kali. Satu rangkaian itu. Jadi keingetan dulu lagi pas masih catar ya. Saya ini catar gagal ya, calon taruna gagal. Jadi kalau standarnya gitu lari, push up, sit up. Alhamdulillah kemudian nyoba gym set yang ada di luar. Saya sukanya emang di luar kalau gym set. Kalau di dalam tuh agak kurang betah aja karena kalau indoor tuh. Kalau di outdoor kan enak gitu bisa melihat pemandangan lapangan. Itu yang saya rasakan setelah mengikuti program Darus Shifa Holistik ya, Muslim Healthy Lifestyles ini ya. Dan sangat signifikan, sangat-sangat nyata sekali bedanya gitu. Mudah-mudahan saya mohon doanya semoga bisa istiqomah ini Kak Inaya ya. Mengikuti program detoksifikasinya melalui fasdu dan kopi enema gitu. Dan itu ya 2T semua ya. Diimbangi juga dengan pola makan, pola aktivitas yang 2T tadi teratur dan terukur gitu. Sehingga tidak menjadi beban gitu. Kita bisa meraih kembali uh, healthy lifestyle ya, Muslim healthy lifestyle. Dan yang sangat terasa sekali memang subhanallah gitu yang saya rasakan tuh terutama ketika saum Ramadan itu kayaknya ya. Itu biasanya kalau saum Ramadan tuh kayaknya saya gula darah puasa itu kembali ke 2 digit itu. Karena sangat ringan sekali badan itu. Walaupun saya nggak ngukur ngambil sampel darah ya, tapi emang terasa gitu. Iya, iya. Nah, karena saat Ramadan itu biasanya kan kita tuh jadi omat gitu, one meal a day gitu. Paling kan hanya sahur tuh ya hanya minum cuka apel sama garam Himalaya, terus ya paling nanti ketika buka. Dan mohon izin ya, alhamdulillah sudah mohon izin nih saya menyampaikan ke Ina Ya, ya, siap, tapi siap. saya sudah bisa buka karbo lagi gitu. Walaupun tidak liar seperti dulu. Iya, iya, iya. Artinya tadi lebih teratur dan lebih terukur gitu. Ya. Karena memang kalaupun ya sedikit berlebih saja, tubuh itu sudah memberikan sinyal yang nggak enak gitu. Iya, iya, iya. Biasanya tuh perutnya tuh begah ya, Heeh. kemudian ya pada pegel-pegel lagi gitu. Wah ini Iya. berarti udah kebanyakan ini. Iya. Kalau udah kayak gini ya udah saya kembali taubatan nasuha istilahnya. Ya, kembali menjalani puasa gitu kan, terus olahraga. Ya. Dan subhanallahnya lagi itu yang tadinya biasanya berat ini jadi bisa anu gitu. Olahraga itu di satu rangkaian lari, push up, sit up gitu. Tapi dalam kondisi fasting, kondisi puasa. Hanya minum saja itu ya alhamdulillah gitu bisa jadi bisa kembali lagi ini power tubuh itu, kekuatan tubuh itu. Ya.
artinya tubuh bisa efektif lagi gitu loh menggunakan bahan bakar metabolismenya itu gitu. Mm-mm. Kalau yang selama ini kan tadi karena insulinnya resisten, jadi kan pada numpuk itu semua. Lemak juga pada numpuk, gula darah juga pada numpuk. Jadi kayaknya apa? Jadi glikogen itu. Ya, ya masya Allah itu. Kalau sekarang ya jadinya, alhamdulillah bisa. Mohon doanya aja. Semoga bisa konsisten ini. Ya, amin, amin. Ya. Kalau beban sih udah jadi nggak ngerasa beban kayaknya ya. Kalau misalnya waktu induksi ya, waktu di program 3 bulan itu, memang terasa beratnya gitu. Karena kan memang masih induksi ya, Ya, masih ya. pengenalan kembali gitu loh. Sebenarnya kan kita dulu kecil tuh ya sehat gitu, udah ketika belum mengenal makan macam-macam itu udah kondisi sehat. Cuma kan setelah seiring waktu, seiring usia jadi pada macam-macam gitu kan. Ya. Fake food gitu kan, mie instan rasa rendang, aneh aja mie instan rasa rendang, rendangnya nggak ada, tepungnya iya, apa MSG-nya iya gitu kan, ya lucu aja, apa mie instan rasa bakso gitu. Itu kan fake food itu, makanan palsu gitu, yang notabene ya jangankan nilai gizi, nilai toksinya juga akan lebih tinggi juga. Ya. Jadi itu insya Allah ya, asal kita bisa mengikuti program tadi, syaratnya 3K, komitmen, konsekuen, dan konsisten gitu. Jadi mengembalikan ya, sebenarnya mengembalikan ya, kembali Betul. kepada fitrah kita, gitu, kepada gaya hidup kita yang sehat dan bugar. Itu saja. Wa'afu Ya, minkum. Semoga kita konsisten merawat karunia Allah SWT, tubuh yang sehat dan bugar ini. Bila amin. taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan atas pemaparan dan kisahnya ya Pak Bambang. Setelah ini tidak kalah seru dan menarik kisah dari testimoni kita selanjutnya, yaitu Pak Tano Taslim. Tapi sebelum itu mungkin ada tanggapan dari Ustadz Inayatullah atau semacamnya, atau bagaimana? Lanjut. Oke. Oke, kita lanjut saja ya ke testimoni selanjutnya, yaitu Pak Tasno Taslim yang kiranya mungkin bisa lebih menarik lagi nih, atau punya hal yang kiranya bisa dibagikan ceritanya. Bagaimana sensasi atau pengalamannya ketika menjalani program MILS di klinik desa ini. Ya, kepadanya Bapak Taslim dipersilahkan, Pak. Ready, Pak? Sebentar, saya kabari dulu. Silahkan Pak Tasmo. Iya, iya. Di-on kan untuk Pak Tasno, di-on kan untuk udah. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Tasno. Maaf tadi HP yang satu error ini. Iya, iya, siap, 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 siap. Nggak bisa apa? Saya lagi di rumah sakit ini, lagi di Indramayu. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga, Pak Tasno. Salam kenal Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam webinar ini. Perkenalkan, nama saya Tasno Taslim. Umur 58, cucu 2. Sekarang ini lagi di rumah sakit juga sedang menunggu cucu yang ketiga ini, Ustaz. Mangga, mangga. Eh, Dulu saya kerja sampai tahun 2014 itu rutin medical check up. Jadi kondisi fisik badan itu termonitor dengan baik, termasuk gula itu sehat-sehat saja. Cuman 2014 itu saya berhenti kerja, mulai beraktivitas swasta, berwirausaha swasta. eh, Kelihatannya
pola kerja, pola makan itu sudah eh, tidak seperti dulu kerja gitu, teratur. Eh, dan juga selama setelah 2014 itu saya tidak melakukan medical check up. Itu jadi tidak tahu kondisi fisik itu seperti apa gitu. Nah, terakhir itu tahun 2021 waktu COVID. Nah, itu saya kena COVID, terus kena chikungunya, di mana itu tidak bisa bergerak itu berapa bulan itu. Nah, terasa gejala mata kabur, terus pipis, buang air kecil, badan itu lemas, itu sekitar bulan Agustus September 2021. Nah, pas saya cek gula, kayaknya saya jadi curiga nih, kayaknya gula ini. Cek glukosa gula itu 330-an. Mohon maaf, Ustaz, saya nggak bawa data-data dulu hasil waktu kita pertama konsultasi ya. Saya nggak bawa data itu. Tadinya mau nyiapkan itu, cuman posisi lagi di perjalanan, jadi nggak siap-siap. Jadi seingatnya Ustaz ya, waktu itu sekitar 330-an nggak salah itu gula darah itu. Nah, itu saya ke dokter di Siloam, itu pertama kali ke dokter. Saya tanya, dikasih obat kan, Pak, ini dok, dok, apa namanya itu, obat ini sampai kapan saya harus minum? Ya, seumur hidup, Pak. Katanya. Nah, dari situ saya pikir dan tanya-tanya, akhirnya alhamdulillah ketemu lah sama Ustadz Inayatullah gitu. Nah, konsultasi, cek gitu kan, cek lab juga, ternyata parameter itu yang jelek itu bukan hanya gula gula darah, termasuk fungsi ginjal juga saya waktu itu di bawah apa di bawah batas aman. Dan eh, cek juga parameter yang lain itu seperti HOMA IR ya. HOMA IR itu kalau nggak salah sekitar 4 waktu itu. Tapi dia jauh lah di atas itu, di atas normal. HOMA beta juga itu di bawah 70 ya. Saya lupa berapa nilainya itu, 47 atau berapa gitu. Nah, jadi setelah diskusi sama Ustadz, disarankan untuk ikut program itu, program 3 bulan ya Ustadz ya. Dan alhamdulillah saya coba ikut program itu mulai dari kalau nggak salah itu bulan Desember ya, Desember sampai Februari ya, pertengahan. Memang awal-awalnya sangat berat karena pola hidup selama ini sampai umur 40 50 berarti tahun 2001 itu berarti 54 ya. 54 itu ya berpuluh-puluh tahun tuh pola hidupnya nggak berubah gitu. Nggak berubah dari kecil sampai itu makannya segitu-gitu gitu. Dan parahnya semakin tua kan gerak makin kurang gitu. Nah, jadi ya mungkin itu salah satu penyebab munculnya diabetes gitu. Yang saya rasakan sih diabetes. Kalau fungsi-fungsi yang lain jantung sehat, eh, kolesterol memang tinggi gitu. Tapi yang jadi kendala kan ya diabetes ini. Nah, setelah mengikuti program itu, alhamdulillah setelah 3 bulan itu eh, berubah total gitu, berubah total. Nah, itu gula itu waktu ikut program itu sampai 86, saya ingat itu sampai 80-an gitu. Rentangnya ya 80, 100 gitu. Dan yang mengagetkan adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal saya itu mengalami kenaikan, Ustaz. Itu hasil cek dari lab itu. Saya lupa angkanya, tapi itu naik gitu. Jadi saya kaget, kok bisa berubah gitu, fungsi ginjal lebih baik gitu. Nah, HOMA IR juga jadi 1,7 saya ingat. 1,7 kalau nggak salah itu. HOMA IR ya. HOMA beta di atas 70. Nah, kalau sebelumnya itu, sebelum saya kena diabetes,
Nah, saya itu badan itu 71, 72 dengan tinggi badan 168. Nah, setelah ikut program, badan saya turun ke 60. Nah, sekarang tuh badan saya 61, 62, Ustaz. Stabil di situ. Alhamdulillah. Eh, yang terasa juga dari performa tubuh, waktu sebelum diabetes, itu saya lari paling kuat tuh 700 meter. Paling kuat 700 meter, Ustaz. Habis itu udah tersengal-sengal. Nah, kemarin setelah ikut program, step by step, lari, lari continue. Terakhir tuh coba nge, apa namanya itu, coba ngegas itu sampai 5 kiloan, non-stop. Artinya memang dari fungsi jantung, ya mungkin tadinya karena lemak badan itu banyak ya, terutama di jantung, di perut gitu. Hmm. Nah, sekarang perut daratan, Ustaz. Iya. Artinya dari situ dengan ikut program itu memang fungsi jantung tuh luar biasa gitu, bisa lari Iya. sampai 5 kilo di usia 40, 54 berarti ya. Hmm. 54. Nah, kalau sekarang masih bisa sampai, ya karena nggak continue saat ya. Iya, Kalau iya. sekarang itu tidak seperti program dulu, itu jujur. Karena itu paling 1 kali, 2 kali seminggu paling intens ya. Tapi Iya, itu iya, lari iya. masih kuat di atas 1 kilo saat Hmm. non-stop, Iya, iya, masih iya, kuat. iya. Itu sebenarnya masih masih bisa digenjot, cuman ya karena barang anak, barang istri itu olahraga, Hmm. ya jadi cukup segitu. Iya. Artinya dengan mengikuti program yang dibuat oleh Ustadz Inatullah itu, eh, dari sisi performance fisik ya, dari sisi diabetes itu bisa sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang itu kisaran gula darah itu saat Hmm. 96 sampai 106 Hmm. kisaran. Iya. Memang tidak seketat dulu, jadi Iya. ya banyak langgar. Tapi pola dasarnya tetap saya jaga saat Iya, 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 iya. nasi tidak makan nasi, Iya, iya. kecuali lagi ketemu kumpul riung keluarga. Oh iya, 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 Puasa iya. dikit. Iya. Siap, siap, siap. Susah dihindari hal kayak gitu. Iya, Atau kalau lagi di luar, di proyek di luar, ya kadang-kadang susah cari ini makan gitu ya. iya. Tapi pola dasarnya tetap saya menghindari eh, nasi ya, Mm-mm. tetap lauk pauk gitu. Kopi, gula sudah total dihindari, sudah Mm. hindar. Paling sekarang tuh kopi pahit gitu. Nah itu, alhamdulillah sih, tidak pernah merasa lapar. Mm. Kalau dulu kan sebentar lapar, sekarang tidak Mm. pernah merasa lapar. Yang Mm. kerasa sih pipi ciut gitu. Kadang-kadang lupa makan jam 3 lupa makan. Iya, 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 iya. Jadi itu yang terasa Ustaz ya dari Iya. program yang saya ikuti Mm-mm. sampai sekarang. Alhamdulillah pola itu masih saya pertahankan, intermittent fasting gitu, menghindari gula, karbo minim. Kalau buah sih terus terang masih makan buah Ustaz ya, makan Iya. buah. Ya, tidak total keto murni Ustaz. Mm. Tapi alhamdulillah diabetes sembuh tanpa obat, Mm. dan terima kasih untuk apa namanya itu, eh, ya program yang Ustaz buat, Iya, kesabaran untuk apa membimbing saya gitu ya, iya, sehingga kondisi ya seperti sekarang ini. Dan iya. satu hal lagi yang saya lupa, Siap. itu kita waktu program itu kan rutin ikut fasdo saat ya. Iya. Fasdo itu, nah itu yang benar-benar kelihatan itu darah, warna darah. Mm. Darah itu sebelum fasdo itu hitam gitu, hitam kental. Betul. Nah 3 bulan ikut fasdo itu merah menyala darah itu, Iya. merah menyala. Terus tekanan darah sekitar 115, 120, Mm. turun jadi 100, 105 Mm. tekanan darah. Iya. Dengan mungkin ya fase satunya fase kedua minum ya, ya minum. Iya. Sekarang ini tekanan darah saya sekitar 105, 110 Ustaz. Ya, normal berarti ya. Iya, insya Allah. Nah mungkin ya itu dengan apa namanya itu yang bisa saya sampaikan dari program yang saya ikutin di MLS. Mm-mm. Dan juga saya sangat menyarankan kalau ada di antara apa
Bapak-bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar ini, jika memang punya gula darah, saya sangat anjurkan untuk program ini. Insya Allah dengan tekad ya, kemauan dari kita sendiri. Dulu saya yang memicu saya adalah saya tidak mau minum obat seumur hidup, karena dengan minum obat itu kan pasti ada efek samping ginjal atau yang lain gitu. Ya. Jadi dengan tekad itu saya berazam untuk tuntas program 3 bulan. Dan alhamdulillah memang terbukti itu menyembuhkan, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Siap, sama. Oh, iya, Kak. Ya mungkin itu, dan maaf saya belum ke sana lagi nih Ustaz. Oh, siap, Pak. Karena kemarin warawiri jadi Iya. belum mampir lagi. Siap, Pak. Demikian saya kira Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Enggak. Oh. Oke, terima kasih atas kisah inspirasi dan pengalamannya Bapak Tano Taslim ya, atas sharingnya pada malam hari ini. Oke, sebelum itu saya informasikan kembali, beritahu kembali pada Bapak atau Ibu yang hadir dalam webinar ini, mohon sebelum keluar dalam forum ini untuk dimohon untuk mengisi Google Form atau kuesioner yang telah kami kirim melalui chat atau pesan di forum ini, melalui chat atau pesan. Bisa dilihat di situ ada tulisan obrolan, bisa diklik saja. Di situ ada link. Boleh di situ langsung diklik dan silahkan klik linknya, bisa langsung masuk ke Google Formulir. Tapi sebelum mengisi, eh, dipersilahkan untuk audiens yang mau bertanya atau sharing pada acara malam hari ini, dipersilahkan. Mau ada yang disampaikan, Prof? Prof Safuri? Atau Pak Irfan? Pak Irfan? Atau Siap, yang Pak lain? Ustadz. Oh, siap. Mangga. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, Silakan. alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz. Ya, siap. Lagi remang-remang nih, Pak. Oi. Remang-remang bukan di hutan, di mobil. Oh, siap. Ya, Pak Ustadz. Ya, Gimana? mungkin sedikit inilah apa testimoni lah dari saya, Pak Ustadz kan ya. Ya, silakan Pak Irfan. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ayat atau Pak Ustadz Inatullah memberi kesempatan di acara ini untuk testimoni saya. Yang mana memang saya dulu pengidap hipertensi, itu sampai di tekanan 188/128. Setelah konsultasi ke klinik, saya dinyatakan hipertensi, harus minum obat seumur hidup. Kebenaran saya dapat referensi dari teman untuk ke pengobatan PASDU yang saya kenal dulu. Nah itu kemudian berkonsultasi ke Pak Ustadz Inatullah, Pak Yayat, disarankan ikut terapi 3 bulan. Alhamdulillah itu drastis yang saya alami. Penyakit hipertensi itu semua lah, kayak kolesterol, asam urat, itu otomatis semua sembuh gitu, dan jauh drastis turun lah gitu. Nah di perjalanan itu setelah ikuti terapi, saya ngikutin pola makan udah sesuai Pak Ustadz. Jadi yang nggak makan karbo dan turunannya seperti nasi, gula, atau tepung-tepungan. Tapi namanya kita terkadang susah mencari makanan yang benar-benar yang disarankan gitu. Nah itu menjadi ini masalah juga. Akhirnya makan tepung juga gitu kan. Tahu tempe dikira aman, rupanya ternyata itu bahaya juga bagi pola terapi seperti ini ya. Tahu tempe itu hati-hati.
Nah itu kira kita 4 sehat 5 sempurna itu bagus nggak ada masalah gitu. Nah akhirnya saya konsultasi ulang Pak Inatullah, Pak Yayat disarankan kalau mau cepat ya ikutin eh, puasa sunnah gitu, puasa sunnah. Kok mati dia? Hmm. Halo Pak Irfan? Turun semuanya itu. Yang tadinya udah tinggi nggak tahu karuan tiba-tiba tinggi tinggi semua itu daripada asam urat, daripada hipertensi. Nah kalau kolesterol memang di pola ini nggak mungkin kalau bisa turun turun banget nggak bisa karena memang kita membutuhkan kolesterol itu. Tapi yang kata Pak Pak Inatullah itu yang non trigliserida nggak masalah, tinggi mau 300 juga nggak masalah gitu. Tapi kalau udah tercemar dengan trigliserida itu bahaya gitu. Bahayanya bisa-bisa kita rasakan di itu yang agak sedikit sakit ya, apa seperti bahasanya Jawa tuh kenyut lah gitu terasa di leher itu. Jadi kalau untuk teman-teman itu udah merasa berat atau apa di sini yang merasa berat untuk menurunkan tiba-tiba naik uh, apa hipertensinya, keluar darahnya itu kalau bisa disarankan puasa Senin Kemis. Jadi tetap terapi berjalan tapi Senin Kemisnya dijalankan. Itu yang saya rasa yang luar biasa dari Pak Ustadz ya Inatullah ya yang luar biasa masukkan saya itu menjadi obat lah. Selain saya dapat pahalanya tapi obatnya juga dapat nih Pak Ustadz. Ya Makasih betul. banyak nih Pak Ustadz ini Ya yang saya sama-sama jalankan itu Pak. semua turun banget Pak. Ya. Mungkin Pak Inatullah yang pasti memang pas setelah kita menjalankan terapi 3 bulan itu memang kopi ini kalau itu jadi Pak Ustadz itu yang saya berikan itu. Hmm. Sinyalnya kayaknya Pak Irfan. Halo? Halo? Siapa siapa Oh ya, siap, siap. Lanjut, lanjut, ya, Pak. siapa ya Pak gimana Pak Ustadz? Ya, tadi sinyalnya agak jelek kayaknya, Pak. Nggak kedengeran tadi, Pak. Menghilang. Halo, Pak? Pak Irfan? Ya Pak Oke, sinyal aman? ya betul. Oke. Kayaknya ada gangguan sinyal, Pak Irfan. Halo? Oke, oke. Pak Irfan? Bisa dengar, Pak? Siapa Oke, siap, ya siap, bisa Pak siap. bisa Ada lagi yang disampaikan, Pak? itu aja Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz Siap, makasih Pak siap, Ustadz siap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. ya Pak Ustadz ya makasih Ya, ya, sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang lain mau sharing atau mau bertanya, dipersilakan Prof Safuri. Halo? Halo, Ya, kalau enggak mungkin silakan kalau ada sisi pertanyaan aja. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan. Kalaupun ada yang hadir yang dari peserta program yang sudah menjalani, kami juga silakan untuk menyampaikan atau ada testimoni atau ada pertanyaan-pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya, alhamdulillah nih, Bang Inayat. Saya Siap. Ramadan. Oh, siap, Pak Ramadan. Gimana gimana Pak Oh, Ramadan? ya,
Ya, memang di awal saya sempat kan pertama dikenalkan Bang Jaki ya. Oh siap Bang Ramadan. Waduh, ya ya, ya. Gimana Bang Ramadan? Nah, tadinya kan saya ya jujur Ya. sempat putus pertama ya, kemudian baru lanjut lagi. Ini ya perubahan itu ada Hmm. ya, pasdu dan endoskopi. Memang nih belum lagi nih. Ya. Nah, tadinya tekanan pompa jantung saya itu kalau gula darah udah di sekarang ini gula darah itu udah di bawah 150, kadang 120, Ya. 130. Ya. Dengan ya saya tetap jaga pola makan. Ya. Nah, makan itu saya udah tidak lagi malam itu tidak lagi makan. Ya. Yang makan itu hanya sampai sebelum maghrib. Saya udah makan, habis itu sudah tidak ada lagi. Paling hanya minum-minum aja, minum air putih Ya. kebanyakan. Ya. Nah, ketika kemarin saya ada penyakit juga ini sekarang ini lagi katanya hernia, gitu operasi Hmm. ternyata bukan hernia, kan gitu. Hmm. Jadi ya ini masih lagi ke rumah sakit juga kan gitu Ya. ya Ya. untuk memastikan ke USG-nya Hmm. bengkak ya di kantung jakarnya ini. Hmm. Nah, paling apanya itu pengaruh ke jantung itu sekarang ini, tadinya kan pompa jantung saya sebelum jumpa dengan Bang Inayat, saya Hmm. jujur aja, pompa jantung saya itu 10% tinggal. Hmm. Mungkin Bang Inayat masih ingat dengan gaya lemas, datang ke sana Iya, iya, beberapa iya, iya. kali itu dan endoskopi. Alhamdulillah. Kemudian saya pola ada juga ya ya dari Bang Jaki sendiri juga ada bantuan ya dengan jamuan dia. Nah itu saya konsumsi. Kemudian ada juga bawang dayak dan memang puasanya yang belum ini, Bang Siap, Inayat. siap, siap. Puasanya akan saya coba, ya kan Iya, iya, anak-anak iya. juga udah kan. Nah Hmm. terakhir saya periksa itu di rumah sakit di Serang, Ya. pompa jantung saya sudah 25%. Ada kenaikan berarti ya. Kan dari Hmm. 10% yang tadinya saya sudah apatis ya, ya Hmm. sudahlah kalau mau dijemput-jemput lah. Udah begitu saja ketika itu. Tapi alhamdulillah ya dengan semangat tadi dan dukungan teman-teman ya pompa jantung saya itu sekarang sudah 25%. Alhamdulillah. Nah, dokter aja sampai bingung kemarin. Hmm. Kok bisa sampai 25 apa? Saya bilang saya pasdu dan endoskopi. Oh, Hmm. kemudian memang ini sekarang belum lagi dilakukan lagi, sudah ada berapa bulan ini ya, saya belum buat lakukan pasdu dan endoskopi. Hmm. Kemudian saya ada minum jamu yang Hmm. memang jamu itu diracik ya, Kang Hmm. Jaki yang ngeracik dia. Hmm. Tapi alhamdulillah pengaruhnya itu sangat berpengaruh sekali gitu Hmm. dengan dengan pasdu Ya. darah kotor. Karena kan saya memang metabolisme kita ini kan, kita kan laki-laki ini kan maaf cakap ya, Ya. kita kan darah kita ini kan yang kita makan ini sebenarnya kan banyak juga yang nggak benar gitu. Iya, iya. Sementara nggak bisa keluar darah kotornya kan gitu. Iya. Nah dengan adanya pasdu ini tadi itu memang keluar. Awal-awal saya lihat kayak benang-benang gitu ya. Hmm. Ya kurang alhamdulillah lah. Nah memang ya saya harapkan ya pada teman-teman yang lain juga kalau bisa ya eh, program ini bisa dilakukan untuk bagi teman-teman. Awalnya saya sudah pasrah dengan penyakit saya, terutama eh, penyakit gula ini tadi. Ya, karena memang katanya keturunan ibu saya meninggal kena gula gitu, adik saya juga kena gula. Nah, dari situ saya udah pasrah. Tapi ya, alhamdulillah dengan adanya program ya Pasdu saya lakukan rutin kemarin itu berapa kali ya.
Nah, perubahan itu terasa memang, sangat terasa. Dan ya, saya memang sekarang udah agak jarang pula nih. Ini ke depan nih, lakukan lagi nih, kayaknya harus Siap, siap, wajib siap, siap, lapor. ditunggu. Mungkin itu yang bisa saya Ya, sampaikan, Bang siap, Inayat. Bang. Ya, siap, Nah, Bang Ramadan. Terima kasih, Bang Ramadan. salam, saya sudahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ramadan. Selanjutnya ada, silakan ada pertanyaan ataupun komentar atau testimoni, kami persilahkan ke yang lain. Atau ada pertanyaan juga boleh, kami persilahkan kepada audiens. Ada. Oh. Ayo dipersilahkan pada audiens yang ingin bertanya atau sharing Atau mau berkomentar, atau mau Pak berkomentar Yudi, atau mangga Pak Yudi, Pak Ubay, silakan. Kalau ingin menyampaikan komentar dari materi, silakan juga. Ya, Pak Ustadz. Siap. Mangga Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas waktu pada malam hari ini. Awal pertama kali saya di Pastu itu ya, itu karena jasa baik adik saya ya, Pak Denny. Karena saya pernah terkena hipertensi ya, bahkan sampai 170/100. Waktu itu saya cek di Rumah Sakit Mutiara Bunda, kemudian dokter bilang harus minum obat seumur hidup. Jadi saya waktu itu takut gitu. Seumur hidup Pak Ustadz, takut. Siap. Karena sedikit ataupun masih mengandung resiko. Apalagi dari seumur hidup. Saya minum terus ambil bikin paracetamol tahun ya. Ambil bikin paracetamol, mau tidur, ketika aktivitas kerja, saya selalu minum amlodipin. Jadi kata adik saya, kalau saya minum amlodipin supaya detak jantung itu dan tidur bisa rileks gitu ya, Pak Ustadz. Siap. Terus adik saya itu sampai kasih tahu mau sampai kapan minum obatnya A, mau diminum terus obatnya. Jadi gimana? Udah, ikuti Pasdu. Saya waktu itu seperti apa di Pasdu itu kan, kata saya. Sampai 4 kali ada ajak ke Pasdu, tapi saya belum terbuka ya, karena mungkin takut kena jarum gitu. Nah, itu awal saya mengenal Pasdu ya. Ternyata setelah saya sampai di Pak Ustadz ini ya, ternyata di situ banyak wawasan, banyak hubungan pertemanan, banyak hubungan silaturahmi. Sampai sekarang pun saya tuh haus akan wawasan dari Ustadz ya. Jadi bukan hanya Pasdu saja yang saya dapat gitu. Ternyata banyak wawasan yang belum saya tahu. Jadi pada kesempatan malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz Inayat. Alhamdulillah. Kalau saya tidak di Pasdu, mungkin sampai malam hari ini Pak Ustadz, amlodipin itu masih saya minum terus menerus. Karena di teman saya itu tiap hari itu obat-obatan di dalam tasnya itu ada terus. Ya. Istri saya sampai berapa kali bilang,
Kenapa amlodipinnya nggak diminum? Wah, nanti stroke, nanti ada penjempitan pembuluh darah. Wah, sekarang saya udah bisa jawab. Dengan dipasdu, toksin yang ada dalam tubuh kita itu kebuang. Tidak mungkin ada penjempitan pembuluh darah. Dari situ saya banyak keyakinan dalam diri saya, Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Kalau waktu itu saya tidak dapat hidayah dari adik saya untuk dipasdu, saya yakin tuh sampai hari ini saya harus minum amlodipin. Jadi memang, tapi tidak mudah juga Pak Ustaz. Saya memberikan info ya kepada teman-teman saya di kantor. Bahkan saya bikin di grup kantor saya, ternyata nggak ada satupun tuh yang ikut nimbrung malam ini. Padahal mereka punya diabetes, jantung, dan penyakit yang lain. Tapi memang mungkin hidayah itu belum turun mungkin. Karena saya kalau cerita itu selalu saya sisipkan manfaat dan khasiat setelah dipasdu. Bahkan kalau saya mau kerja itu, saya selalu bawa telur 5 butir. Saya makan di depan teman-teman. Yang dimakan cuma telur. Kok nggak pakai nasi uduk? Kok nggak pakai kerupuk? Kok nggak pakai yang lain? Proses itu lebih baik. Sampai sekarang saya kalau mau berangkat kerja itu, saya selalu merebus telur 3 sampai 5 butir. Jadi makan siangnya di jam 1. Tapi tetap memang menjaga pola makan itu yang namanya karbo dan gula itu waduh menggoda. Memang saya sampai sekarang belum bisa, tapi bisa mengurangi karbo dan gula itu masih bisa mengurangi. Sekarang tensi saya berkisar di 130/77. Alhamdulillah. Detak jantung itu kalau bangun tidur Pak Ustadz itu nggak pernah dagduk itu nggak pernah kencang. Sebelum saya dipasdu itu detak jantung itu bangun tidur kayak habis olahraga. Jadi memang dahsyat setelah dipasdu itu banyak banget manfaatnya. Jadi saya banyak-banyak bersyukur sampai hari ini. Kita selalu masih ada Pak Ustadz, paracetamol, amlodipin masih ada, tapi udah nggak saya minum. Siap. Itu memang harus menjaga pola makan dan yang lainnya. Mungkin begitu Pak Ustadz. Siap. Sama-sama Pak Yudi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin ada yang disampaikan mungkin dari siapa? Kang Ubay atau siapa nih? Prof Safuri? Atau mungkin ada pertanyaan, tanggapan dari materi serta testimoni yang disampaikan dari rekan-rekan kita? Kami persilahkan. Dan mohon juga untuk kuesioner ya, survei mohon diisi setelah dilakukan. Ke Ibu Ustazah Zia, kalau mungkin ada hal yang mau disampaikan Ustazah Zia. Cukup Ustadz. Oh, Insya Allah nanti mampir ke klinik. Oh siap. Gimana Ustadz ya? Ada yang mau disampaikan tanggapan atau komentar kira-kira? Mangga silakan. Iya, alhamdulillah setelah mendengar materi sama testimoni jadi tercerahkan ya. Jadi sadar juga gitu Ustadz. Abi kan Halo? 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 Iya. Oh iya, mangga lanjut. Ustazah Dia, maaf. Lanjut. Cukup Abi, nanti insya Allah lebih lanjutnya nanti insya Allah nanti ngobrol mampir di klinik deh. Ya. Saya juga baru tahu ini kalau ada klinik ya.
Padahal udah lama, padahal udah lama kenal. Iya, 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 iya. Nggak apa-apa. Siap. Ditunggu Ustazah ya. Nanti kalau mau mampir ke klinik. Ya Allah. Iya, iya. Oh, iya, Kak. Ada lagi yang disampaikan? Cukup, Bu Ustazah ya? Udah. Cukup, Abi. Ya, terima kasih Ustazah dia. Mangga, Prof. Safuri, ada yang mau disampaikan atau Kang Ubay? Mangga, atau ada yang lain juga boleh, bertanya boleh, komentar boleh, dan sebagainya juga boleh. Waktu kita sebenarnya sudah jam 21.46, tapi kalau ada mungkin satu atau dua orang lagi boleh. Mangga silakan. Ingin menyampaikan Pak Edi Wiono, mangga kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada hal yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pak Effendi, Pak Mahdi, Pak Ubay, Bu Marlin, silakan. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Mangga. Kalau memang sudah tidak ada atau masih ada kira-kira? Silakan komentar. Cukup? Kalau cukup, mungkin gitu Pak Moderator. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kepada Pak Tasno Taslim, kepada Pak Bang, pada Pak Yudi, Pak Irfan, juga yang lainnya. Mudah-mudahan harapannya webinar ini ada manfaat dan kami mohon Amin, amin. sebelum acara ditutup, kami mohon untuk mengisi survei dan kami sangat berterima kasih kalau diisi. Mudah-mudahan jadi perbaikan buat webinar ke depan. Terima kasih. Saya sebagai pembawa materi ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada moderator, silakan moderator. Baik, terima kasih. Oke, karena sudah waktunya acara ini selesai sebenarnya, dan sebenarnya kalau misalkan masih ada yang mau menambahkan atau sharing atau bahkan menyanggah dipersilakan. Tapi kalau memang sudah tidak ada, akan kami akhiri sesi webinar pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya kembali lagi ucapkan terima kasih pada audiens yang sudah hadir, pada apa tentunya pada testimoni yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ya atau berbagi ceritanya dalam acara pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Closing statement untuk saya untuk acara ini, tentunya diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kata siapa? Padahal diabetes bisa disembuhkan, tapi dengan cara tidak minum obat dan tidak minum atau tidak suntik insulin, melainkan dengan merubah pola hidup sehat. Itu saja mungkin dari saya. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan saya pada malam hari ini dan pada acara malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan sebelum keluar dari acara ini, mohon ya untuk mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan di kolom pesan atau obrolan. Apa itu? Chat.
Dua nih. Oh, ya.